karena Indonesia ini begitu luas dan keanekaragaman kita luar biasa, tentu daerah-daerah juga punya kekuatannya masing-masing, punya kelemahannya masing-masing. Ya, kita tidak bisa membuat langsung semua start pada titik nol yang sama. Tapi setidak-tidaknya semua berkontribusi terhadap start nolnya nasional, gitu. Sebagai contoh misalnya, ada daerah yang berdasarkan PDRB per kapita, dia sudah masuk di tingkat negara maju, sudah lolos dari middle income trap, ya, sudah tidak masuk di kelas itu. Jakarta misalnya, Jakarta hari ini tuh kira-kira 23.000 US dollar per kapita, tapi bandingkan dengan Jawa Timur masih lower middle income, kemudian Jawa Tengah masih lower middle income. Tapi ada juga daerah yang termasuk sudah di upper middle income, misalnya di Papua, tapi tingkat kemiskinannya tinggi. Tingkat kemiskinan tinggi. Itu artinya tingkat pemerataan dari daya beli, pengeluaran rakyat di sana sangat jomplang sekali. Nah, jadi kita harus memahami itu juga. Jadi kita tidak bisa menggebiah uyah gitu, orang Jawa bilang kan, dari semuanya sama begitu, enggak. Nah, itulah terbuka kreativitas para kepala daerah nanti, tetapi sekali lagi mereka memberikan kontribusi kepada kita, kepada nasional. Nah, dan kita harapkan juga agar terjadi shifting kontribusi dari secara produksi, ya, tidak lagi hanya didominasi oleh Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat, tetapi di kawasan timur juga memberikan kontribusi yang signifikan. Kita berharap bisa sampai 25-27% pada tahun 2045. Jadi itu setting besarnya yang kalau saya boleh sampaikan. Nah, pertanyaan besarnya adalah seperti apa itu penyimbangan. Kalau mau seperti apa, kita lebih enak kan memulainya itu dengan siapa yang akan dilayani oleh negara ini. Yang dilayani adalah penduduk. Jadi kita akan mulai dari si jumlah penduduk ini. Karena tingkat fertility rate kita itu menurun, yang mengakibatkan jumlah penduduk kita itu juga sudah mulai kira-kira mulai tahun 2039, 2040 mungkin sudah lebih banyak orang tua. Karena bonus demografi hanya 2035 sampai ya, 2035. Sampai 35, 39 kira-kira. Kalau usia pensiun ditunda ke 65 mungkin ya. Mungkin lebih bagus lagi. Jadi bonus demografi kita itu tinggal beberapa tahun. Ini harus kita manfaatkan. Orang suka mengatakan jangan sampai kita sudah tua, aging, sebelum kaya. Jadi kita harus benar-benar produktif. Nah, jumlah penduduk kita pada saat itu diperkirakan sekitar 327 juta. Di 2045? Di 2045, ya. Itu dengan tingkat fertility rate kira-kira 1,9 sampai 2. Nah, kita berharap gitu kecenderungan TFR kita itu kenapa nggak kayak Amerika Serikat? Kenapa saya bilang begitu? Amerika Serikat itu sampai dengan tahun 2045 bahkan sampai tahun 2100 ya perhitungan mereka akan tetap menjadi negara dengan jumlah penduduk nomor 3 di dunia. Nomor 1 India. Sekarang sudah mulai India. Nomor 2 Cina, nomor 3 Amerika. Trennya kalau kita lihat pasang trennya. Nah, nomor 4 itu Nigeria. Nomor 5 Pakistan, nomor 6 Indonesia. Oh, kita nurun malah jadi ke nomor 6. Okay. Dan pada tahun itu nanti, mungkin tahun 2050 malah, jumlah penduduk di dunia itu 40% Afrika. Jadi dari 10 orang jalan, 4 orang dari Afrika.
Jadi kita sudah harus mulai lihat market di Afrika, kemampuan di Afrika, ya. Jadi, dan Asia itu sampai tahun 2050, 2060 mungkin masih 56%. Tapi setelah itu akan sama. Nah ini challenging buat kita. Tapi di ASEAN kita tetap menjadi jumlah penduduk yang terbesar. Nah, kalau kita lihat struktur piramidanya, seperti saya sampaikan tadi, sampai dengan tahun 2045 itu akan yang kita itu yang menurut saya hari ini harus kita desain sedemikian rupa. Kalau bisa bonus demografi jendelanya itu kita bisa perlebar terus sampai dengan tahun 2045. Nah, TFR-nya yang harus kita atur. Sekarang kan anak-anak muda menunda pernikahan. Kalau sudah menunda pernikahan, menunda punya anak. Kalau sudah punya anak, anaknya satu. Terutama di kelas menengah. Mereka graduate, lulus SMA aja udah enggak ini. Jadi pada umumnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah mulai sejahtera nanti, tingkat kesejahteraan sudah mulai meningkat, ada kecenderungan seperti itu. Dan ini ternyata juga kurang pas buat Indonesia. Jadi artinya jumlah penduduk yang besar itu juga sebuah magnitude. Jumlah penduduk yang besar itu juga sebuah potensi. Jumlah penduduk yang besar itu adalah juga social asset. Jadi dia juga sebuah capital. Jadi menurut saya ini juga harus diatur. Maka kami mengusulkan harus ada the second generation family planning. Generasi kedua perencanaan keluarga berencana. Nah gitu. Jadi keluarga berencananya itu mesti keluarga produktif, keluarga gimana, dengan menjaga supaya misalnya 2 dan 2 gitu. Jadi kalau nikah paling nggak 2 gitu. Jadi karena nanti pada waktu itu tingkat harapan hidup naik, ya. Sekarang aja kita sudah 72, bahkan mendekati 74. Nanti mungkin kita sudah di 80 tahun. Ya kan? Ya, 80 tahun. Yang baru-baru terlambat, susah kita mengisinya. Jadi isu pertama adalah penduduk.